Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kathleen Fania Alun. Saya dari NIM 2211101029 dari kelas S1 TT10A. Pada kesempatan ini saya juga akan menyebutkan cita-cita saya, yaitu menjadi orang yang sukses. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas besar teknik digital, yaitu rangkaian BCD to 7 segment. Ini saya akan mempresentasikannya dulu. Nah, saya akan memulai penjelasan dari rangkaian BCD to 7 segment. Perlu diketahui bahwa rangkaian BCD to 7 segment ini termasuk dalam rangkaian decoder. Apa sih itu rangkaian decoder? Nah, rangkaian decoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah inputan dari bilangan biner atau bit menjadi bilangan desimal. Nah, udah ditahu kan? Baru kita akan jelasin apa sih itu BCD to 7 segment. BCD to 7 segment atau BCD to 7 segment adalah decoder yang mengubah nilai biner BCD ke dalam 7 bit data 7 segment untuk ditampilkan nilai desimalnya secara visual bagian decoder BCD to 7 segment dan tampilan display 7 segment. Mungkin kalian bisa dilihat di sini. Nah, bentukannya tuh kira-kira kayak gini ya semuanya. BCD to 7 segment ada IC-nya, ada juga 7 segmentnya yang akan berbentuk suatu desimal. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaiannya di Proteus menggunakan gerbang logika. Nah, 7 segment itu juga menampilkan angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segment. Nah, rangkaian 7 segment ini akan menampilkan nilai yang dimulai dari 0 sampai 9. Jika melebihi dari angka 9 itu, maka yang ditampilkan akan berbentuk heksadesimal. Oke. Nah, udah di-sharekin. Nah, udah terlihat kan semuanya? Ini adalah rangkaian logika yang sudah saya buat. Nah, bisa dilihat dalam rangkaian ini ada terdapat 3 gerbang logika. Yang pertama ada NOT, ada rangkaian AND, dan juga rangkaian OR. Nah, rangkaian NOT ini fungsinya untuk berbolak-balik aja. Kalau dia memasukkan input 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya ada rangkaian logika yang N. Nah, logika N ini bentuknya adalah sebuah perkalian. Dan dia akan bernilai high atau 1 jika inputannya 1 dan 1. Selain itu, maka dia akan berhasil bernilai low atau 0. Lalu yang logika terakhir ada logika OR. Nah, logika OR ini bentuknya adalah penambahan ya. Penambahan di sini, jadi ketika dia inputnya 0, maka dia hasilnya 0. Jika salah satu inputannya adalah 1, maka dia akan bernilai 1 ya, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan inputan-inputan yang terjadi dalam rangkaian logika yang sudah dibuat ini. Nah, di sini bisa dilihat ada 7 rangkaian ya. Dari yang pertama ada not P di sini. Ada not P dikali sama not D, ditambah B dikali D, lalu ditambah C tambah A. Lalu rangkaian kedua itu ada C dikali D, tambah not C, dikali not D, tambah not B. Lalu rangkaian yang ketiga, bisa lihat ada D, ditambah not C, ditambah B. Lalu yang rangkaian keempat ini, ada B, B dikali not berapa ini? Not D ditambah not B dikali not D tambah C dikali not D tambah not B kali C, lalu ditambahkan juga A.
Rangkaian kelima ada not B dikali not D ditambah C dikali juga sama not D. Lalu rangkaian ke-6 ada B dikali dengan not D. Sebentar, kita ke bawah dulu karena nggak kelihatan. Nah, jadi udah sampai rangkaian tadi not D ditambah B dikali dengan not C, lalu ditambah not C kali not D lagi ditambah A. Dan yang paling terakhir ini ada C dikalikan atau di-N-kan dengan not D, ditambah not B dikali C, lalu ditambah B dikali C, tambah A. Nah, perlu diingat kembali bahwa kalau misalnya dikalikan artinya menggunakan logika N. Jika ditambahkan, maka dia logika OR. Kenapa sih harus dikali? Karena bisa dilihat di sini, dia inputannya masuk ke sini, artinya di-N-kan atau dikalikan, lalu karena disambungkan juga ke logika OR, sehingga dia juga akan dijumlahkan ya semuanya. Sekarang akan menjelaskan dari tabel kebenarannya yang harus kita lihat. Di-share screen dulu. Nih. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat ada tabel kebenaran di samping. Oke, dimulai dari ketika inputannya adalah 0, 0, 0, 0 semua. Nih bisa kita lihat, kita langsung kerjain aja 0. Ketika dia akan di-run, maka dia akan berhasil 0. Sesuai dengan tabel dari kebenarannya yang berhasil 0. Lalu percobaan kedua adalah ketika inputannya adalah 0, 0, 0, dan 1. Nah, ketika diinputkan 0, 0, 0, 1, di-run, maka hasilnya akan menjadi 1. Lalu percobaan selanjutnya, ketika dia inputannya adalah 0, 0, 1, dan 0, maka dia ketika di-run akan menghasilkan 2. Lalu, mengapa hasilnya seperti itu? Teman-teman semua, di sini ada perhitungannya. Perhitungannya itu adalah 2 pangkat. Jadi, kalau bisa dilihat pada tabelnya, itu kan ada 4 inputan. Dimulai dari inputan sebelah kanan, itu di atasnya kita bisa tulis 2 pangkat 0, ke kiri 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, perlu diingat kembali bahwa dalam perhitungan, ketika inputannya adalah 0, maka hasilnya akan diabaikan. Ketika inputnya 1, maka kita akan hitung. Contoh, pada percobaan kedua, itu tadi kan inputannya 0, 0, 0, 1. Berarti kalau dihitung, itu ada 2 pangkat 0, bernilai 1, 2 pangkat 1, 0, 2 pangkat 2, 0, 2 pangkat 3, itu juga 0. Artinya, dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 3 itu tidak dihitung ya teman-teman, karena dia hasilnya 0. Tapi karena dia hasilnya 1 di 2 pangkat 0 ini, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga ketika kita masukin seperti ini, 0, 0, dan juga 1, maka dia hasilnya kan 1. Nah, perlu dilihat lagi kenapa sih bentukannya 1? Itu artinya lampu yang nyala adalah, atau LED nyala ada di bagian B dan C. Boleh kita lihat lagi pada PPT-nya ya teman-teman. Sebentar. Nah, kita lihat dalam PPT-nya. Di sini, bentukan yang angka 8 tadi, nah di bagian depan sini itu A, lalu ini B, di sini C, ini D, ini E, ini F, dan G. Nah, ketika dia misalnya tadi percobaan kedua adalah outputnya 1, maka yang muncul 1 kan bentukannya kayak gini ya, teman-teman. Sehingga yang masuk dalam LED-nya adalah yang nyala B dan C saja. Begitu kesimpulannya, teman-teman. Semoga dari
penjelasan saya, teman-teman bisa mengerti. Jadi sekian atas penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan yang terakhir, quotes dari saya adalah hargailah hidup Anda selagi Anda masih hidup dan sayangilah orang yang ada di sekitar Anda. Tetaplah hidup. Semangat walaupun tugas banyak. Terima kasih.